Bayangkan, jika satu huruf yang nyaris tak terkirim, ternyata menjadi awal dari revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Bayangkan sebuah dunia tanpa internet, tanpa email, tanpa media sosial, tanpa mesin pencari, bahkan tanpa video ini. Sulit dibayangkan, bukan? Namun, semua yang kita kenal hari ini, dari chatting instan hingga streaming film, berakar dari satu momen monumental dalam sejarah manusia. Lahirnya jaringan global pertama di dunia yang kemudian kita kenal sebagai internet. Dan segalanya dimulai pada April tahun 1969. Tahun 1969 bukan hanya tentang pendaratan manusia pertama di bulan yang penuh kontroversi. Di balik layar, sebuah tim ilmuwan dan insinyur tengah mengerjakan proyek yang tak kalah revolusioner. ARPANET. Dibiayai oleh ARPA, Advanced Research Projects Agency, lembaga riset milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. ARPANET dirancang bukan untuk hiburan, tetapi sebagai solusi komunikasi yang tahan terhadap serangan nuklir. Pada April tahun 1969, 4 universitas menjadi titik awal dari eksperimen besar ini. UCLA merupakan lokasi pertama yang menerima dan mengirim pesan ARPANET. UCLA adalah not pertama dari ARPANET. Proyek ini dipimpin oleh Leonard Kleinrock, seorang ilmuwan komputer dan pakar teori antrian, yang teorinya tentang packet switching menjadi landasan utama pengembangan ARPANET. Di UCLA, komputer pertama yang terhubung ke ARPANET dipasang. SDS Sigma 7 yang dihubungkan ke IMP, Interface Message Processor, semacam router awal. Pada 29 Oktober tahun 1969, dari sinilah pesan pertama dalam sejarah jaringan komputer dikirim ke Stanford. Pesan itu adalah percobaan mengirim kata login. Namun hanya 2 huruf pertama, L dan O, yang berhasil sebelum sistem crash. SRE adalah node kedua dalam jaringan dan tempat pesan LO dari UCLA diterima. Komputer yang digunakan adalah XDS Sigma 7, juga dihubungkan ke IMP. Ilmuwan di SRE, seperti Douglas Engelbart, yang juga dikenal sebagai pencipta mouse komputer, berperan besar dalam mengembangkan konsep kolaborasi interaktif melalui jaringan. SRE berfokus pada sistem NLS, online system, yang memungkinkan kolaborasi jarak jauh melalui jaringan, ide yang sangat visioner di zamannya. SRE bukan universitas dalam arti tradisional, tapi lembaga riset independen yang saat itu sangat erat bekerja sama dengan Stanford University. PCSB menjadi node ketiga ARPANET. Mereka fokus pada pengolahan dan berbagi data ilmiah antar universitas. PCSB menjalankan proyek pemrosesan statistik besar dan pengolahan grafik ilmiah, memanfaatkan koneksi jaringan untuk mengakses data dan komputasi dari jauh. Disinilah terlihat potensi besar dari resource sharing. Gagasan bahwa universitas dapat berbagi sumber daya komputasi melalui jaringan.
Node keempat yang bergabung dalam jaringan ARPANET. Terkenal sebagai pusat riset grafik komputer pada era 60-an dan 70-an. Ilmuwan seperti Ivan Sutherland dan murid-muridnya yang kelak menjadi tokoh besar di Silicon Valley bekerja di sini. Universitas ini menggunakan ARPANET untuk mengembangkan dan berbagi teknologi grafik mutakhir serta kolaborasi visual antar lokasi. Keempat institusi ini mewakili berbagai spesialisasi ilmu komputer. UCLA dengan teori jaringan dan packet switching. SI dengan interaksi manusia komputer. BCSB dengan komputasi ilmiah dan statistik. UTAH dengan grafik dan visualisasi. Mereka dipilih oleh IEEE bukan secara acak, tapi karena mereka adalah pionir di bidangnya masing-masing. Dengan menghubungkan mereka, ARPANET bukan sekadar percobaan teknis, tapi awal dari ekosistem kolaboratif global. Pada malam tanggal 29 Oktober tahun 1969, di sebuah ruangan laboratorium kecil di UCLA University of California, Los Angeles, sekelompok ilmuwan muda sedang melakukan percobaan yang mereka sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadari dampaknya bagi masa depan umat manusia. Di kedua titik jaringan, terdapat komputer besar mainframe yang terhubung melalui IMP, Interface Message Processor. Cikal bakal dari apa yang kini kita kenal sebagai router. Percobaannya sederhana. Operator di UCLA mulai mengetikkan huruf L, lalu O, lalu G. Namun saat mereka menekan G, sistem crash. Sambungan antara kedua komputer terputus dan kataloging gagal terkirim secara utuh. Yang sampai hanya dua huruf pertama, E dan O. Secara teknis, ini adalah kegagalan parsial. Tapi secara simbolik, dua huruf yang berhasil terkirim itu, hello, seperti menjadi sapaan pertama dunia digital kepada umat manusia. Beberapa orang kemudian menyebutnya dengan nuansa puitis. LO bisa berarti lu. Seolah-olah jaringan ini berkata, lihat, aku berhasil. Atau bahkan seperti awal dari kata hello. Salam pembuka dari internet kepada dunia. Tak direncanakan, namun begitu cocok dengan semangat eksplorasi dan awal dari sesuatu yang luar biasa. Perlu diingat, ini terjadi di tahun 1969 saat tidak ada smartphone. Komputer masih sebesar lemari dan hanya dimiliki lembaga riset besar. Internet belum punya nama. Dunia masih menggunakan mesin tip, fax, dan telepon putar. Di tengah dunia yang belum digital, LO adalah sinyal bahwa masa depan baru saja dimulai. Mengapa momen ini penting? Karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, dua komputer yang terpisah secara geografis berhasil saling berbicara melalui jaringan data. Ini bukan hanya tentang pengiriman huruf, tapi tentang pengakuan bahwa komunikasi digital lintas jarak bukan lagi teori, tapi kenyataan. Dari momen ini, lahirlah konsep jaringan antar komputer yang mengarah pada email tahun 1971, TCP/IP tahun 1983, World Wide Web tahun 1990, dan akhirnya, internet seperti yang kita gunakan hari ini.
Pada awalnya, ARPANET hanyalah jaringan kecil yang menghubungkan 4 node. UCLA, SRI, UCSB, dan University of Utah dengan tujuan utama menguji konsep packet switching. Sebuah metode pengiriman data yang membagi informasi menjadi potongan kecil paket yang dikirim secara independen dan disusun kembali di tujuan akhir. Namun, eksperimen ini membuka mata dunia. Komputer di lokasi yang berbeda bisa berbagi data dan sumber daya secara real-time. Peneliti di satu institusi bisa mengakses program atau data dari institusi lain tanpa perlu berpindah tempat. Dan yang paling penting, komunikasi bisa melampaui batas geografis, cepat dan efisien. Dalam beberapa tahun, ARPANET berkembang pesat. Dari 4 node pada tahun 1969 menjadi lebih dari 15 node pada tahun 1971 dan terus bertambah. Institusi besar seperti MIT, Harvard, NASA, dan BBN, Bold, Branit, dan Neumann ikut bergabung. ARPANET mulai digunakan tidak hanya untuk riset militer, tetapi juga untuk komunikasi akademik dan kolaborasi lintas institusi. Para ilmuwan mulai saling berkirim pesan, dokumen, hingga data eksperimen. Lahir pula bentuk awal dari email pada tahun 1971 yang langsung menjadi aplikasi paling populer di jaringan itu. Seiring waktu, muncul berbagai jaringan komputer baru di luar ARPANET. SATNET, jaringan satelit. PERNET, Radio Packet Network. Jaringan di luar Amerika Serikat, seperti Cyclades di Prancis. Namun, semua ini berdiri sendiri dan tidak kompatibel. Bayangkan, jika hari ini ponselmu hanya bisa menghubungi pengguna dari merek yang sama. Itulah situasi saat itu. Jadi, muncul satu pertanyaan besar. Bagaimana jika semua jaringan ini bisa disatukan menjadi satu jaringan global? Untuk mengatasi masalah ini, dua tokoh penting, Vinton Cerf dan Robert Kahn, merancang TCP/IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol, pada awal tahun 1970-an. Protokol ini dirancang sebagai bahasa universal agar semua jaringan bisa berbicara satu sama lain tanpa peduli sistem operasinya, perangkat kerasnya, atau jenis jaringannya. Keunggulan TCP/IP, modular dan fleksibel, bisa digunakan oleh jaringan apapun. End-to-end communication, mengatur pengiriman data dari satu titik ke titik lainnya secara langsung. Reliability, data dipastikan sampai dengan benar meski jalurnya berubah di tengah jalan. ARPANET resmi beralih dari protokol lama NCP ke TCP/IP pada tanggal 1 Januari tahun 1983. Ini dianggap sebagai momen kelahiran internet yang sesungguhnya. Saat banyak jaringan berbeda akhirnya bisa terhubung dan berkomunikasi sebagai satu kesatuan. Sejak saat itu, dunia tak lagi sama. Email, yang tadinya eksperimen, menjadi bentuk komunikasi utama. Jaringan internet tumbuh pesat, hingga muncul World Wide Web di awal tahun 1990-an. Kemudian hadir internet mobile, media sosial, cloud, AI, hingga ekonomi digital saat ini. Semuanya berakar dari ARPANET, dan dari keputusan visioner untuk menciptakan satu bahasa digital universal, TCP/IP. Yang dulu hanya 4 komputer di ujung kabel, kini menjelma menjadi miliaran perangkat di seluruh dunia. Semua saling terhubung dalam satu bahasa, satu jaringan, satu dunia digital yang terus berkembang.
Dan semuanya berawal dari ARPANET. Sebuah proyek sederhana yang melahirkan revolusi komunikasi terbesar dalam sejarah umat manusia. Hari ini, miliaran perangkat terhubung, kita hidup dalam era di mana informasi mengalir tanpa batas, di mana dunia bisa dijangkau hanya dengan satu klik. Tapi semuanya berawal dari satu ide gila, menghubungkan komputer dari jarak jauh. Internet bukan diciptakan dalam satu malam. Ia tumbuh dari mimpi besar para pionir yang percaya bahwa komunikasi tak boleh dibatasi oleh jarak. Inilah kisah tentang kelahiran internet. Sebuah cerita tentang bagaimana dunia menjadi lebih kecil dan koneksi menjadi segalanya. Dari dua huruf yang hampir tak terkirim, kini kita hidup dalam dunia yang saling terhubung tanpa batas. Jika cerita ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus menjelajahi sejarah teknologi bersama kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.